Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Syscomdic dengan materi tentang penulisan teks dengan perangkat lunak. Di sini kita akan menggunakan perangkat lunak Microsoft Word 2013. Jadi Microsoft Word 2013 ini adalah bagian daripada Microsoft Office, yang disitu terdapat Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Microsoft Word ini adalah sebagai pengolah kata, biasanya berfungsi untuk mengolah berbagai dokumen seperti laporan, surat, buku, dan sebagainya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama dulu kita mengenal menu-menu di dalam aplikasi Microsoft Word tersebut. Ini adalah tampilan antarmuka Microsoft Word. Lihat di sini, kalau kita pertama kali buka, ini adalah yang tampil daripada layar kosong atau dokumen kosong daripada Microsoft Word. Yang pertama adalah A. Ini adalah namanya Quick Assist Toolbar. Dia sebagai menu yang berada di atas untuk mempercepat kita menggunakan mengakses. Di sini kita bisa klik, bisa tambah menunya atau bisa kita kurangi. Yang kedua B. Ini adalah namanya ribbon. Dia merupakan menu yang tersusun. Ini menu tersusun. Jadi setiap ribbon ini dia akan punya lagi banyak pilihan di dalamnya. Contoh di sini seperti font, dia mempunyai banyak ribbon-ribbonnya, jenis hurufnya, ukurannya, tebal miring, dan sebagainya. Yang C, dokumen. Ini adalah biasanya disebut dengan title bar. Title bar yaitu dia sebagai judul. Jadi kalau kita membuat sebuah dokumen, kita save, simpan, dia akan berubah. Ini bukan lagi dokumen satu, berubah menjadi nama yang kita buat judulnya, misalnya mengolah kata dan sebagainya. Jadi di sini akan berubah. Kemudian bagian D. D ini adalah tanda tanya, artinya ini have pertolongan. Jadi kita klik di sini untuk melihat minta bantuan yang berhubungan dengan Microsoft Word 2013 ini. Kemudian ini adalah ribbon display. Dia berisi untuk mengatur pilihan pada ribbon. Kemudian app ini adalah minimize. Ini adalah untuk memperkecil tampilan, tetapi tidak hilang, dia cuma diperkecil, diminimize. Yang G, tombol restore down. Jadi ini untuk mengembalikan tampilan full penuh. Jadi ini restore down inilah kita mengembalikan daripada yang tadi minimize menjadi besar kembali. Tapi di sini ada juga yang namanya maximize. Jadi ketika kita mengklik tombol restore down ini, nanti akan ada lagi yang namanya tombol maximize. Yang selanjutnya adalah lambang X. Itu namanya adalah exit atau close, untuk menutup sebuah dokumen yang kita buat, atau kita keluar
keluar dari dokumen yang kita buat ini. Kemudian ada yang namanya ini namanya adalah roller, penggaris. Jadi penggaris ini bisa kita gunakan untuk membuat tulisan lebih rapi, atau bisa juga berfungsi untuk sebagai tab. Jadi penggaris ini ada dua, ada di samping atas dan di samping kiri. Yang selanjutnya adalah J. Ini namanya adalah scroll bar. Dia untuk menggulung dokumen dari atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan. Ini tidak kelihatan tampilannya dari kiri ke kanan. K ini namanya adalah page number. Dia adalah petunjuk daripada halaman yang sedang kita bekerja. Ini kan karena cuma satu halaman, dia halaman satu dari satu halaman, karena baru satu halaman. Yang ini, yang E adalah jumlah kata yang tulis dalam dokumen. Jadi dia akan tertulis berapa jumlah kata yang telah kita buat di sini, terhitung secara otomatis ketika kita mengetik di sini. Yang M ini adalah pengaturan bahasa dalam pengetikan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang N. N ini adalah disebut dengan read mode. Inilah untuk kita membaca secara full screen. Jadi dia tidak ada menu yang lainnya. Jadi full besar ketika kita menggunakan read mode ini. Read artinya membaca, mode untuk membaca. Yang O ini adalah tampilan untuk memprint. Jadi kita akan melihat tampilannya sebelum kita memprint. Jadi posisinya dan sebagainya. Inilah tampilan website. Inilah tampilan tulisan dalam kategori website. Website itu adalah bahasa daripada bahasa internet, HTML. Yang terakhir adalah Q. Ini adalah untuk tombol zoom. Ini yang normal 100%. Kalau kita geser ke kiri dia akan mengecil, kalau kita geser ke sebelah kanan akan membesar. Kemudian kita lanjutkan adalah pengaturan tata letak dokumen. Pertama kali kita kalau sedang membuat sebuah dokumen atau membuka Microsoft Word adalah pengaturan tata letak dokumen. Ini. Jadi di sini yang pertama adalah pengaturan daripada margin. Margin itu adalah batas atau tepi daripada sebuah kertas. Margin ada 4, top atas, bottom bawah, left kiri, dan right kanan. Kita lihat di sini. Di dalam pengaturan margin ada yang namanya gutter. Nah, gutter ini adalah untuk kita membuat sebuah tambahan untuk posisi untuk menjilid. Jadi ada tambahan jarak supaya tidak kena jilid. Di sini kalau kita ingin membuka sebuah pengaturan tata letak dokumen, kita pilih di menu bar page layout. Kita klik page layout. Kita pilih yang namanya, di sini ada margin. Atau kita pilih di sini. Untuk menambah menunya klik page setup, akan masuk ke menu page setup. Di sini ada margin, kita klik marginnya. Di sini ada margin atas, top, left kiri, bottom bawah, dan right kanan. Di sini kita pilih,
kita tulis maksudnya ukurannya. Ini untuk yang namanya margin. Yang kedua, pengaturan halaman. Halaman ini maksudnya adalah kita memposisikan posisi kertas. Caranya kita langsung bisa aja pilih di sini di page layout, pilih orientasi. Jadi posisi kertas itu cuma ada dua, portrait, vertical atau kayak semacam berabah atau berdiri horizontal, dan landscape. Caranya sama, kita bisa pilih di sini lewat page setup ini, kita masuk, kita langsung di sini orientasinya. Ini untuk portrait, ini untuk landscape. Cuma dua pilihan. Yang ketiga adalah pengaturan ukuran kertas. Jadi kita pilih langsung aja size. Di sini ada letter, ini yang sering dipakai letter, atau disebut dengan kertas kuarto atau legal, kertas HPS. Kalau kita lewat menu di sini bisa klik menu page setup, langsung kita pilih ini. Di sini ada pilihannya, pilihan paper size atau jenis kertasnya. Yang selanjutnya adalah pengaturan kolom. Kolom inilah bisa digunakan untuk membuat surat kabar, majalah dan sebagainya. Kolom itu adalah bermacam-macam kolom. Di sini kita pilih aja kolom. Ada satu kolom, 2, 3, kiri, kanan dan sebagainya. Inilah contoh 2 kolom. Ini ada pembatasnya. Jadi kita tinggal buat sebuah dokumen. Kita pilih aja kolom berapa yang kita maunya. Sebagai contoh di sini Word-nya langsung. Ini menu tadi, ini namanya adalah Quick Access Toolbar tadi. Kita bisa tambah, kita klik ini kan jadi tambah. Kita centang, dia akan bertambah. Ini adalah judul dokumen tadi. Ini adalah ribbonnya, ribbon. Ini menu barnya. Ini tombol help tadi. Ini display optionnya. Ini minimize. Ini restore down. Kita klik, pilih, klik. Ada kan? Ini ada lagi namanya maximize untuk kembali. Ini untuk exit atau close, menutup. Ini adalah roller, penggarisnya. Ini penggaris. Ini adalah untuk menentukan tadi halaman berapa dari berapa. Ini jumlah hurufnya. Ini bahasa. Ini untuk membaca, read mode. Ini untuk print out. Ini untuk website atau web layout. Ini untuk zoomnya. Kita perkecil, kita perbesar. Kita tadi coba page layout. Ini page setupnya. Margin, orientasi, size, kolom. Margin, orientasi, size, kolom. Kalau lewat sini bisa kita klik page setup. Nah, ini kan ada kotak dialognya. Sini ada margin, kertas. Margin ini ada 2, ada margin ada 4, top, left, bottom dan right. Ada tambahan gutter. Ini gutternya berapa ukurannya, ini posisi gutternya ada 2, kiri dan atas. Ini orientasinya portrait dan landscape. Ini jenis kertasnya paper tadi, bisa kita klik di sini,
pilihannya letter, legal, dan sebagainya.